kopinya dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Gresik, Bapak Samiaji SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 27 Gresik. Yang saya hormati Bapak narasumber Kanit Binmas Aida Mustafa beserta jajarannya, serta teman-teman pelajar yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dengan tema membangun remaja yang berkarakter dan bertanggung jawab. Agar acara berjalan dengan tertib dan lancar, berikut kami bacakan susunan pada acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Yang kelima, yang keempat, pemberian cindera mata, dan yang terakhir, menutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya acara ini kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat yang berkah. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Gresik yang akan diwakili oleh Ibu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala UPT SMP Negeri 27 Gresik, Bapak Samiaji SPD, yang kebetulan pada pagi hari ini tidak bisa hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak dari Polsek Balung Panggang yang akan menyampaikan materi, dan yang saya hormati ada anak adik-adikku yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata dari Universitas Muhammadiyah Gresik, dan anak-anakku sekalian yaitu kelas 9 Bapak yang hari ini saya hadirkan. Semoga pada pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni dinul Islam. Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, pada pagi hari ini saya Ibu Mulyani ya memperkenalkan dengan adik-adik KKN yang lainnya selaku wakil kepala dalam bidang kesiswaan, mewakili Bapak Samiaji selaku kepala UPT SMP Negeri 27 Gresik untuk memberikan beberapa sepatah dua kata, karena pada pagi hari ini Bapak Samiaji sedang ada kegiatan di luar sekolah. Yang pertama-tama saya mewakili Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 27 Gresik mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik-adik semua dari KKN Muhammadiyah Gresik dengan diadakannya sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Ini saya kira sangat bagus sekali, karena tanpa ada kegiatan dari adik-adik, biasanya kita dari sekolah juga selalu setiap tahun mengadakan
hal-hal seperti ini. Jadi ketika ada ini, saya selaku wakil Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas diadakannya sosialisasi pengenalan pencegahan ya kenakalan remaja ya, karena apa, penting sekali ini di era yang sekarang ini, era digital, begitu gampangnya anak-anak mendapatkan informasi yang tidak bisa dengan mudah dipantau oleh orang tua ya. Kalian di kamar bisa melalang buana kemana-mana, atau bisa nanti main ke kafe-kafe yang banyak di sekitar kita. Itu kadang-kadang orang tua tidak bisa dengan mudah mengawasi anak-anaknya setiap hari. Maka dengan adanya pencegahan sosialisasi pencegahan ini, saya kira sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik belajar, khususnya di SMP ini ya. Semoga apa yang adik-adik dari KKN berikan, atau program yang diberikan dari adik-adik ini bermanfaat bagi siswa-siswi UPT SMP Negeri 27 Gresik ya. Saya kira itu saja dari saya selaku wakil Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 27 Gresik. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan diadakannya sosialisasi pencegahan kenakalan remaja ini. Semoga memberi manfaat kepada anak didik kami semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan pesan dari saya untuk anak-anak, mohon diikuti kegiatan ini dengan baik ya. Perlu diketahui Bapak, ini nanti jenengan kalau ada yang agak rame bisa sudah saya tata A, B, C, D gitu. Jadi biar anak-anak itu tanggung jawab, oh yang rame yang mana, dari A, B, C atau D ya. Jadi anak-anak selamat mengikuti sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Semoga ini semua membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih sekali lagi untuk dari adik KKN dan dari Bapak Kepala Kepolisian selaku pemberi materi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kini kita memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi sosialisasi. Kepada yang terhormat Bapak Kanit Binmas Aibda Mustafa, kami persilahkan. Mohon maaf untuk penyampaian dari Bapak Sulaiman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Gresik atau yang mewakili, kepada yang terhormat dari Polsek Minjeng, Polsek Balopanggang, nyebutnya Minjeng, Polsek Balopanggang, yaitu selaku narasumber Bapak Aibda Mustafa dan seluruh peserta KKN dari Universitas Muhammad Yasin yang berbahagia, serta adik-adik tercinta yang sangat saya cintai yang hari ini insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam satu majelis. Insya Allah majelis ini majelis yang mubarak. Amin. Karena di sini ada pencerahan ilmu yang akan didapat dari
kepolisian dari Bapak Polisi. Kemudian kedua kalinya sholawat salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya tidak memberikan materi, tapi hanya memberikan satu sedikit motivasi kepada adik-adik. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Coba ini sambil tes adik-adik, tes anak-anak. Nama saya kalau dibaca dari belakang Nami Alus. Kira-kira apa ya? Nami Alus. Kalau dibaca dari belakang Sip. Nah, berarti luar biasa. Jadi penangkapannya luar biasa, diacak pun. Artinya apa? Dari nama saya Sulaiman dan saya kebetulan aktivitas saya selaku pengolah dan dari media GNN Gerbang Nusantara News, dan ini juga acara ini kerja bareng teman-teman KKN ini bagaimana kita bisa berkolaborasi tebar manfaat. Makanya acara ini kita dampingi dengan harapan apa? Bahwa ternyata kegiatan ketika disinergikan yang baik dan dipublikasi baik itu adalah bagian dari siar. Kita juga gandeng satu media lagi yaitu IP Nusantara Media, informasi pelajar dan santri Nusantara. Jadi medianya pelajar. Juga ada kameramen dari tim Radar Indonesia. Jadi ini kita lakukan bagaimana apa yang menjadi kegiatan dari adik-adik KKN ini terpublikasi dengan baik sebagai sarana siar. Kemudian apa yang disampaikan oleh pemateri narasumber nanti itu juga akan kita sampaikan sehingga ilmu didapat nanti tidak hanya untuk adik-adik yang ada di sini, tapi bisa masyarakat pembaca pun akan mengetahui apa yang disampaikan. Dan adik-adik ya, kalau saya tanya selamat pagi, jawabnya apa? Pagi dong. Ya 3 kali loh. Semangat pagi. Coba kalau saya sebut SMP Negeri 27 Gresik, jawabnya apa kira-kira? Oke. SMP Negeri 27 Gresik. Dan 17 luar biasa. Dan itu banyak motivasi yang ada di dalamnya. Jadi adik-adik dengan kata-kata kalimat yang sudah diungkapkan tadi harusnya menjadi generasi yang super. 5-10 tahun yang akan datang adik-adik mungkin bisa berdiri di depan seperti ini. Mungkin ada yang jadi guru, atau mungkin yang gagah seperti Pak Polisi, atau mungkin seperti guru. Nah, ini semua kuncinya saat ini. Belajar adalah kunci. Dan saya hanya mengingatkan, ada 2 hal yang menyebabkan derajat seseorang itu akan diangkat oleh Allah, yaitu iman dan ilmu. Makanya itu sampai masih belajar ini, maka dari segi keilmuan harus ditingkatkan. Kalau saat ini senang main HP, manfaatkan belajar yang baik. Misalnya pas lewat jalan kok ketemu pohon pisang itu apa saja ya. Nah itu bagian dari belajar. Nah, jadi adik-adik harus banyak belajar, termasuk ada adik-adik dari teman-teman dari KKN. Tanya kalau dikenal, Kak, saya mau tanya ini, enggak apa-apa. Nah, ini bagian dari pembelajaran. Untuk itu adik-adik tolong apa yang disampaikan oleh Pak Polisi nanti, pemateri nanti disimak. Ya, disimak karena apa? Pengaruh pergaulan saat ini sangat besar tantangannya. Sampai di rumah pun kemaksiatan itu masuk. Karena apa? Dari HP saja sudah merusak. Sehingga kuncinya sampai harus bisa membagi waktu. Kapan waktunya bermain,
kapan waktunya belajar, ini harus bisa diseimbangkan. Intinya bagaimana aktivitas sampean kabeh itu niati ya, niati untuk ibadah. Mau belajar ibadah, niati ibadah. Dan salurkan hobi kepada hal-hal yang positif. Sing seneng bola, jadilah pemain bola yang baik. Sing seneng membaca, bacalah buku-buku yang baik untuk pendidikan. Yang senang nonton film, tontonlah film-film yang mendidik. Yang senang berinteraksi sosial, carilah teman-teman yang baik. Karena apa? Ada filosofi nek kumpul wong dodol wangi ya melu nek dodol nek kumpul wong dodol nongkol ya kena apa? Kena ambune nongkol. Nah, jadi itu saja karena pematerinya nanti juga materinya akan detail. Sekali lagi ya, semangatnya tidak hanya saat ini, nanti juga akan ada evaluasi dari pihak ibu guru ya. Kira-kira sekitar materi itu siapa sih? Dan biasanya Pak Polisi dan KKN itu kasih doorpress, makanya simak yang baik. Ya. Jangan-jangan pada saat mau ditanyakan, pasangan nggak mendengar, emang doorpressnya luar biasa lah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar dan semangat bagi teman-teman KKN. Semoga apa yang difasilitasi ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Guru selaku wakil dari kepala sekolah bahwa ini media GNN ini memang tidak pernah, meskipun aktivitas di Balong Panggang itu banyak sekali kegiatan. Tapi insya Allah GNN belum pernah main-main ke sekolah dengan. Karena apa? Selama tidak ada kegiatan, karena tagline dari GNN adalah inspiratif, restoratif, dan konstruktif. Artinya apa? Bagaimana media ini menjadi bagian inspirasi masyarakat untuk berkembang menjadi konstruktif. Yang di tengahnya restoratif, bagaimana kita mampu menata diri kita dan juga melakukan penataan untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang sudah menyampaikan motivasi yang sangat inspiratif. Selanjutnya masuki inti acara, yaitu penyampaian materi sosialisasi. Kepada yang terhormat Bapak Kanit Mas Aida Mustafa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Muntiani, yang terhormat dari rekan KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik yang saya hormati, yang terhormat dari rekan kita dari media GNN Bapak Sulaiman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang mendung ini sejuk, kita semua masih bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan pada kita junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri, meskipun tadi sudah disampaikan oleh MC ya, atau pembawa acara. Nama saya
Mustafa pangkat Aibda dari Polsek Balongpanggang dengan jabatan Kanit Dimas. Untuk tempat tinggal saya di Desa Kedamaian. Pada kesempatan kali ini saya menjadi narasumber, yakni sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Cukup baik dan saya antusias sekali dengan adanya kegiatan ini. Karena apa? Adik-adik ini kelak nantilah yang akan memimpin negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara emas. Jadi pada saat pagi hari ini adik-adik agar menyimak apa yang nanti saya sampaikan, sosialisasi pencegahan kenakalan remaja, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Karena masa depan Indonesia inilah berada di pundak dari adik-adik yang berada di depan saya ini. Ya, untuk berikutnya langsung saja untuk materi kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju ke usia dewasa. Ya, usia dewasa itu mulai dari usia dewasa mulai dari 12 tahun sampai 19 tahun. Jadi adik-adik yang berada di depan ini sudah kategori dari remaja. Dalam usia remaja biasanya adik-adik ada perubahan dari anak-anak ke tingkatan yang lebih dewasa, baik itu perubahan biologis maupun psikologis dan sosial. Sosial seperti pergaulan, dan di dalam pergaulan di usia remaja ini saya harapkan adik-adik untuk tidak salah bergaul atau salah memilih teman. Jadi dalam arti begini, salah memilih teman apabila adik-adik ada temannya yang mengajak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang negatif, seperti contoh ini meskipun seperti contoh ya, adik-adik pada saat cangkruan di warung atau nongkrong di depan rumah atau di kampung, ada temannya mengajak, ayo mobil. Dan adik-adik pada saat diajak teman-temannya melakukan minum-minuman keras, adik-adik wajib menolaknya. Wajib menolaknya. Dan apabila adik-adik harus menolak dengan cara halus. Dengan cara halus, jangan menyinggung. Dengan cara halus, sepurane aku gak ngombe, sepurane ngombe api, nong bersih ya aturane. Apa itu aturan bersih? Perda miras, minum-minuman keras itu di wilayah bersih dilarang. Dan untuk kedua kalinya, apabila adik-adik diajak temennya, katakan marani arek atau buruk tawuran, adik-adik tidak tahu permasalahannya, adik-adik wajib menolaknya. Karena apa? Meskipun usia di bawah umur adik-adik itu ada tindak pidananya, yaitu peradilan anak, dan ada persidangannya juga, yaitu persidangan anak. Jadi semua apa yang adik-adik lakukan ada konsekuensi hukumnya. Jadi adik-adik harus mempertimbangkan, memikirkan apabila ada temannya yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak baik, yang melanggar hukum. Adik-adik jangan sampai terjerumus atau ikut-ikutan melakukan hal-hal tersebut. Untuk berikutnya mengenai lalu lintas, ya,
Di sini saya masih banyak menjumpai, khususnya di jalan raya, tidak mudah-mudahan siswa-siswi dari SMPN 27 Gresik ini tidak ada. Saya masih banyak menjumpai di jalan raya anak-anak usia pelajar boncengan 3, tidak memakai helm, apalagi knalpotnya bro. Ya. Jadi di dalam undang-undang lalu lintas, hal tersebut melanggar aturan perundang-undangan lalu lintas. Jadi hal tersebut juga bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Saya harapkan, sekali lagi saya harapkan lagi, adik-adik jangan mengendarai sepeda motor, dan memang di usia adik-adik ini belum waktunya untuk berkendara kendaraan sepeda motor, apalagi tidak memakai helm. Ya, tidak memakai helm. Helm itu sangat penting untuk keselamatan diri sendiri. Helm itu sangat penting. Jadi adik-adik apabila memakai kendaraan wajib memakai helm, khususnya helm SNI, dan sepeda motor tidak boleh bro. Di sini adakah yang sepeda motor bro? Nah, saya yakin nggak ada pelajar sini. Jadi apabila ada yang mempunyai knalpot bro, adik-adik harus mengganti knalpot sesuai spesifikasinya, yaitu knalpot standar. Karena apa? Knalpot bro itu sangat meresahkan, juga mengganggu. Seumpama kayak gini, Anda duduk, terus ada sepeda motor, wang, kerasin suaranya, otomatis kan kaget itu. Bagi orang punya penyakit jantung, nah bahaya kan? Dan bagi orang tidak punya penyakit jantung, otomatis dia kaget. Seumpama misalkan dikayanya gitu, otomatis dongkol, minimal dongkol. Jadi adik-adik bisa merefleksi hal tersebut, jangan sampai pada saat mengendarai kendaraan menggunakan knalpot bro. Dan apabila dari Polsek Balopanggang ini menjumpai ada adik-adik pelajar yang memakai knalpot bro, pada perhotelan, akan saya amankan ke Polsek Balopanggang. Nanti dari orang tua saya panggil, dari pihak sekolah akan saya panggil untuk membuat pernyataan atau pembinaan agar tidak diulangi kembali. Dan berikutnya tentang judi online. Ya, judi online sekarang ini sangat marak sekali. Ini kok duit kabel, memang sudah enggak? Judi online. Jadi judi online itu sangat marah sekali dan sangat meresahkan saat ini. Karena apa? Banyak sekali dari pemain atau yang melakukan judi online itu habis, hartanya habis, kadang ada yang rumah tangganya berantakan. Itu disebabkan karena terjerumus dengan judi online. Jadi saya harapkan adik-adik jangan sekali-sekali coba ikut-ikutan atau bermain judi online. Nggak ono untungnya, kalah pasti nggak akan menang. Ya, jelas, ya. Saya percaya adik-adik nggak ada lah itu yang bermain judi-judi online yang dapat meresahkan atau merusak kehidupan ini. Karena kalau sudah kalah judi, aku pikirannya ngawur karena kepepet. Ya, untuk tadi tawuran tadi sudah lalu lintas. Di sini
untuk narkoba di usia remaja atau di usia remaja saat ini adik-adik jangan sekali-kali mengenal atau terjerumus dalam lembah hitam yaitu dunia narkoba. Narkoba merupakan yang sudah jelas dilarang oleh negara dan bisa merusak masa depan negara kita ini. Untuk itu fokus adik-adik adalah belajar dan belajar. Jangan sampai terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang paling penting pada saat malam hari adik-adik jangan keluyuran, khususnya di atas jam 22 atau jam 10 itu sudah tidak baik untuk kelasnya adik-adik keluyuran atau campur-campuran. Karena apa? Itu di wilayah Balung Panggang kebanyakan kejadian tidak pidana itu katakan tawuran atau minuman keras itu rata-rata di atas jam 10 dan banyak sekali yang melakukan hal tersebut adalah anak-anak di bawah umur. Ya, untuk adik-adik saya harapkan hanya pada jam 9 sudah berada di rumah. Kalau setelah belajar berada di rumah aja, tidak usah keluyuran ke sana kemari cangkruan, atau paling enggak di kampung saja, jangan terlalu jauh-jauh karena itu juga membahayakan bagi adik-adik kalau keluyuran terlalu larut malam dan juga tidak baik untuk kesehatan. Sekolah juga besok paginya ngantuk, siapa yang ngantukan ayo. Ya memang di Balung Panggang ini banyak sekali anak-anak campur-campuran itu, dan saya kalau melaksanakan patroli menjumpai anak-anak di bawah umur usia remaja atau usia pelajar kalau campuran dini hari pasti saya suruh pulang, saya himbau dengan humanis, saya arahkan, saya suruh pulang. Karena apa? Memang tidak selayaknya lah masih pelajar lulusan sampai dini hari, otomatis itu orang tua ya juga mencari ya. Dan apabila adik di dalam sekolah ini adik-adik harus mengikuti aturan apa yang telah ditentukan oleh sekolahan. Jangan pernah melanggar aturan sekolahan, karena aturan itu dibuat adalah untuk mendidik adik-adik sendiri, untuk mendidik adik-adik lebih disiplin dan punya tanggung jawab. Dan apabila adik-adik sudah terbiasa melaksanakan disiplin, saya yakin dan kedepannya adik-adik akan jadi orang yang sukses, baik itu di lingkungan masyarakat atau di dalam pekerjaan. Untuk itu taati aturan yang telah ditentukan oleh sekolahan, jangan melanggar aturan tersebut dan tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Tetap semangat. Ada yang ngantuk ini? Tidur jam berapa di malam? Tidur jam berapa? Kok ngelamun? Kamu ya? Jam berapa? Ya, kepada adik-adikku semuanya, di sini saya selaku narasumber tadi sudah saya sampaikan beberapa poin, yaitu sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Jadi intinya adik-adik jangan salah pergaulan, adik-adik bisa memilah teman, itu teman yang baik atau teman yang
seumpama mengajak hal-hal yang tidak baik atau melanggar aturan, adik-adik wajib dihindari. Dan yang tadi hindari, jangan sampai keluaran jam-jam malam, jangan sampai melakukan pelanggaran khususnya aturan hukum seperti miras, narkoba, balap liar. Di mana biasanya belum panggang? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Ya, balap liar belum panggang saat ini sudah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Dan apabila kalau ada, pasti kami akan melakukan tindakan. Karena dari Polsek Balong Panggang dalam melaksanakan patroli selalu menyisir ke area-area yang diduga digunakan balap liar, khususnya di jalan raya Sarang Semanding, Wali Songo itu. Dan setiap malam sampai dini hari dari pihak kami Polsek Balong Panggang melakukan penyisiran. Dan saya harapkan jangan sampai ada adik, jangan ikut-ikutan apabila ada balap liar, meskipun hanya melihat ya. Ya, sementara itu Pak, yang bisa saya sampaikan di sini ada progres berapa? 5. Ini saya tunjuk ya. Ayo dampingi Mas. Dampingi. Ini ya. Dampingi. Ayo baik dampingi. Ya, ini ada satu pertanyaan. Bapak Kapolres ada program, yaitu setiap ada tindak pidana terkait Kaptibmas itu untuk melapor, ya, untuk melapor. Dan sudah dari Polres atau polsek-polsek jajaran sudah diviralkan di medsos. Di sini ada satu pertanyaan untuk adik-adik semua. Di dalam laporan ke Pak Kapolres tersebut namanya apa? Di dalam itu di medsos itu lapor Pak Kapolres itu namanya apa? Namanya? Nggak ada yang tahu. Ya, ini seperti Cak Roma. Jadi kalau ada kejadian bisa melaporkan di Cak Roma, lapor Kapolres. Itu tertera nomor WA. Ya, siapa saja bisa melaporkan ke situ. Dan ini disampaikan pada adik juga, itu disampaikan ke tetangganya atau orang tua. Baru bersih juga ada ambulan gratis untuk mengantar pasien maupun jenazah. Apabila ada tetangganya atau membutuhkan ambulan, bisa menghubungi tadi Cak Roma. Nomor WA-nya sudah tertera itu di medsos, di Polsek Balong Panggang, Facebook, IG sudah diviralkan, bisa menghubungi WA-nya Cak Roma. Insya Allah akan langsung ditindaklanjuti dan gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Saya 5 orang maju ke depan, laki-laki 3, cewek 2. Nah, tunjuk depan, ya. Topian itu, dipegang itu. Singit tanah. Nah, yang semel itu Mbak ya. Dia itu nomor 2 dari belakang. Murah senyum. Loh, Bapak. Kurang 1 ngaco yang mau. Ada door prize-nya loh, ayo. Wah, tangannya di atas. Tangan gini jadi ya. Tangannya gini kok. Sudah Pak 5 Pak. 4 Pak.
Kurang satu. Kurang cewek. Cewek ini depan. Sebutkan jenis-jenis kenakalan remaja. Salah satu aja. Ya, betul, Mbak. Yang ngasih Mas. Ya. Untuk yang kedua tadi jenis-jenis kenakalan remaja masih apa? Apa? Ya, betul. Dilarang minum minuman keras. Ya, Mas. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan narasumber yang di depan Anda atau ada di hari ini. Ayo. Ayo, siapa namanya? Pak Taufan, ya betul. Nama lengkapnya Abda Mustofan. Monggo Mas. Oleh Piro. Tinggal dua ini Pak Sulaiman yang memberi pertanyaan. Coba apa kesannya apa setelah materi disampaikan tadi? Ayo, siapa yang berani menyampaikan kesannya? Senang. Angkat tangan. Ayo. Kesannya apa? Gak berani. Coba siapa yang mengadakan acara ini? Dari mana? Ayo. KKN dari mana tadi? Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, monggo dikasihkan. Pak, satu Pak. Ambil dokumennya. Siap. Ya. Tinggal satu. Ya. Kalau ini kan pertanyaannya sudah selesai. Tadi kenakalan remaja sudah disebutkan. Ada berapa yang disebutkan temannya tadi? Ada kenakalan remaja tadi, narkoba. Apalagi sebutkan. Lebih banyak lagi karena terakhir. Ayo. Apa? Tidak mengikuti balap liar. Apa lagi? Keluar malam. Tidak keluyuran malam. Oke. Lagi. Tidak melakukan tindakan tidak pidana lainnya. Oke. Semoga dikasihkan. Tepuk tangan. Halo kamera, monggo. Ini diambil dokumentasinya. Mungkin sebelum ditutup dari narasumber,
semua dari peserta KKN berfoto bersama-sama narasumber. Monggo, semua teman ada di KKN ikut foto semua sebagai dokumentasi. Nah, oke, terima kasih adik-adik ya. Foto bersama. Ayo di sini aja semua. Monggo, ya ada di sini. Ada di sini dulu. Ada sini dulu supaya. Ya Pak, ayo foto. Bapak, monggo. Ayo KKN. Ini yang laki-laki sini. Oh, terhalang ini ya. Oh, ternyata banyak juga ya. Kalau kemarin sedikit. Mas,